Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertatap maya dalam rangka talabul ilmi. Subhanallah, barokah. Semoga barokah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah kita semua yang hadir yang dalam hal ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Pemirsa TV One rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini tema kita adalah tentang rumus rumah tangga bahagia. Rumus rumah tangga yang bahagia. Subhanallah. Ternyata rumah tangga yang bahagia itu ada rumusnya, ada, alhamdulillah. Dan tujuan kita menikah dulu ya, kita menikah pasti ingin bahagia. Subhanallah, keutamaan atau tujuan menikah yang luar biasa. Semua orang pasti menginginkan kebahagiaan, semua orang menginginkan keberkahan. Itu salah satu diantaranya adalah membina rumah tangga yang bahagia. Membina rumah tangga yang bahagia, tentu harapan semua orang. Tentu semua orang ingin rumah tangga bahagia, rumah tangganya bahagia. Itulah ketenangan dalam rumah tangga. Makanya dikatakan litaskunilahiha. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 disebutkan bahwa wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Nah, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah aku ciptakan istri-istri dari jenis kamu sendiri supaya kamu cenderung merasa tentram bersamanya dan berpasang-pasangan ya. Jadi intinya menikah itu adalah mencari kebahagiaan, mencari ketenangan hidup ya. Mencari pasangan yang sesuai dengan harapan. Dan Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar kita saling mengenal. Bahkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 disebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wa Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Sungguhnya aku telah menciptakan dari kalian, dari seorang laki-laki dan perempuan. Tujuannya adalah supaya kamu saling mengenal. Dikatakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya adalah supaya saling mengenal. Saling mengenal satu dengan yang lain. Kalau sudah kenal maka ada rasa senang. Kemudian ada rasa care, ada jatuh hati. Nah, kemudian timbullah rasa keinginan untuk membina rumah tangga. Nah, membina rumah tangga dengan apa? Dengan orang atau pasangan atau yang sesuai dengan harapannya, yaitu yang berpasang-pasangan tadi. Inna akramakum indallahi atqakum. Dikatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa di antara kamu. Subhanallah. Orang-orang yang bertakwa di antara kamu adalah orang-orang yang luar biasa ya. Orang-orang yang senantiasa istiqomah ya. Itulah kebahagiaan dan keberkahan dalam rumah tangga ya, mencari kebahagiaan, mencari pasangan-pasangan yang bisa membahagiakan kita, menyenangkan hati, cenderung kita tentram berada di sisinya. Masya Allah. Nah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Innallaha alimun khabir. Sungguh Allah Maha mengetahui dan lagi Maha mengenal dan mengetahui apa yang baik dan apa yang tidak baik. Nah, Allah memberikan pasangan kita artinya Allah memberikan keberkahan dan kebahagiaan buat kita, sehingga kita diberikan pasangan yang soleh dan pasangan yang solehah, sehingga kita merasa bahagia dan tentram bersamanya. Subhanallah ya, itu tujuan rumah tangga salah satunya. Dan yang lain adalah mengikuti sunnah Rasul ya. Tujuan menikah adalah mengikuti sunnah Rasul. Maka dikatakan anikahu min sunati faman raghiba an sunati falaisa minni. Subhanallah. Nah, nikah adalah sunnahku ya. Barang siapa yang tidak menyukai menikah berarti dia bukan termasuk golonganku. Subhanallah. Indikator termasuk kebahagiaan ya. Rumus rumah tangga. Bagaimana caranya agar rumah tangga kita bahagia, tenang dan tentram? Maka itu ada rumusnya. Rumusnya ada dua, yaitu rumus lahiriah dan rumus batiniah.
Rumus lahiriah diantaranya selalu tersenyum di hadapan pasanganmu meskipun ekonomi pas-pasan. Banyak tersenyum aja, udah. Meskipun ekonomi pas-pasan, udah biarin aja, kita tersenyum aja lah pokoknya. Tersenyum aja. Ya. Karena apa? Karena senyum itu adalah membawa keberkahan. Ya. Senyum itu membawa kemuliaan, membawa kesenangan, dan membawakan ketenteraman. Ya. Di hadapan suami kita, insya Allah tenang. Ya. Jangan suami pulang kerja monyong dan sebagainya, auzubillah min dzalik ya. Istri lama ke pasar pulang-pulang monyong, padahal di pasar kita antri luar biasa dan sebagainya, ditanyakan. Subhanallah. Itulah karakter seseorang. Itu adalah rumus rumah tangga bahagia secara lahir, dan rumusnya adalah mim. Bisa diimplementasikan ke dalam huruf mim. Insya Allah ya, mim. Tabassumu kafi, kata Nabi, tabassumu kafi wajhi ka ahika sedekah. Senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Luar biasa. Nah, tabassumu, luar biasa. Senyum manismu ya, di hadapan saudaramu, ini senyum manismu di hadapan suamimu adalah sedekah. Luar biasa. Senyum ya, implementasikan. Kalau kita di saudara, tapi kalau ke dalam rumah tangga ke suami, insya Allah berkah semuanya. Berkah dunia akhirat. Dan rumus yang kedua yaitu rumus batiniah. Rumus batiniah, kita harus bisa menciptakan sejuta asmara ya. Kalau kita mempunyai sejuta asmara, kalau kita ingin bahagia rumah tangga, maka kita harus memiliki sejuta asmara. Apa itu sejuta asmara? Itu rumus rumah tangga bahagia. Sejuta asmara itu yang ulin punya. Subhanallah ya. Alhamdulillah ya. Rumus itu kita implementasikan se-nya adalah setia. Nah, setia. Suami istri, kalau ada kesetiaan, maka hati menjadi senang, rasanya senang. Kalau kita sudah senang, maka hati ini rasanya sejuk, luar biasa sejuk ya, sejuk rasanya ya. Karena apa? Karena pasangan kita adalah setia. Subhanallah, tiada dusta di antara kita, tidak ada dusta di antara pasangan. Selalu menjaga kepercayaan masing-masing, setia ya. Dimanapun dia berada, kita untuk suami dan suami untuk kita. Insya Allah keberkahan itu ada. Meskipun hidup kita pas-pasan, tapi kalau pasangan saling membahagiakan, saling menyenangkan, insya Allah berkah ya. Senyum, sejuk. Maka kalau udah senang, maka sejuk hati ini. Hati senang, sejuk akan menimbulkan suatu kebahagiaan luar biasa. Bahagianya luar biasa ya. Yang kedua adalah junya adalah jujur. Jangan ada dusta di antara pasangan, jangan ada dusta di antara kita, maka kebahagiaan akan diikuti. Nggak usah dusta, jangan dusta ya. Apapun jujur terhadap suami, jujur terhadap istri, insya Allah kita akan mendatangkan keberkahan, kesenangan dalam rumah tangga. Saling jujur ya, saling mengasihi, saling memiliki, saling membahagiakan, insya Allah berkah ya, berkah dunia, berkah akhirat. Taknya adalah taat ya, taat. Nah, keberkahan rumah tangga dibangun dengan ketaatan, kebahagiaan rumah tangga dibangun dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah rumah tangga kita akan aman. Allah ridho, orang keluarga ridho, orang tua ridho, suami ridho, istri ridho. Insya Allah rumah tangga kita akan selamat dunia, selamat akhirat. Dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita beribadah ya, tidak boleh meninggalkan ibadah, karena ibadah itu adalah bekal yang bakal kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Asnya adalah asakinah. Asakinah adalah ketenteraman, ketenangan. Maka dikatakan litaskunu ilaiha ya. Rumah tangga, membangun rumah tangga tujuannya adalah, salah satunya adalah mencari ketenangan, ketenteraman. Nah, litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddata warahmah tuh dia, dan aku jadikan di antara kalian adalah saling mengasihi, saling menyayangi supaya ada ketenteraman. Kalau udah tentram, sakinah, maka tenang ya. Tenang, batin kita menjadi tenang, rumah tangga akan tentram, bahagia rasanya, sehingga apa yang kita
7, yaitu mencari kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga, tujuannya tercapai. Subhanallah, alhamdulillah. Nah, selanjutnya adalah asma, jadi katakan ma, sejuta asma. Ma-nya adalah mawadah artinya adalah cinta kasih, saling mencintai di antara pasangan, saling menyayangi, insya Allah Allah berkah. Cinta, orang kalau udah cinta, di segalanya untuk dia, untukmu segalanya. Cintaku sekonyong-konyong kotor. Cinta yang benar-benar cinta, ya, luar biasa, cinta yang sangat, ya. Tapi ingat, cinta boleh kepada anak, cinta boleh kepada suami, tapi tidak boleh melebihi cinta kepada Allah, dan tidak boleh melebihi cinta kita kepada Rasulullah SAW. Cinta kepada Allah, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Cinta kepada Nabi, insya Allah kita akan berkah. Cinta kepada suami, lakukan seadanya, seperti adanya. Kepada anak-anak, seperti apa adanya. Jangan melebihi cinta-cinta kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Insya Allah berkah dunia, insya Allah berkah akhirat, ya. Ra. Sekarang ra. Ra-nya adalah rahmah atau rahmat. Rahmat artinya adalah kasih sayang. Rumah tangga yang dibangun dengan kasih dan sayang, yang dibangun dengan kasih sayang, insya Allah akan menimbulkan keberkahan, ya, akan menimbulkan keselamatan, akan menimbulkan ketenangan, berkah dunia akhirat, selamat dunia akhirat, insya Allah. Nah, kalau semuanya sejuta asma sudah kita lakukan, maka bonusnya adalah BMW, bahagia, mawadah, warohmah. Subhanallah, insya Allah bahagia kita raih semuanya, insya Allah selamat dunia, selamat akhirat, dan kebahagiaan rumah tangga. Ingat bahwa pemirsa TV One, kebahagiaan rumah tangga itu bisa dibangun hanya 4 hal. Nah, pertama, dibangun dengan spiritualnya. Kebahagiaan rumah tangga dibangun dengan spiritual, wajib dibangun itu. Spiritual kita wajib. Apa itu spiritual? Yaitu spiritual adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciptakan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah mengasihi kita. Nah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah ridho. Nah, kalau udah ridho, insya Allah berkah semuanya. Apa yang kita inginkan insya Allah terkabul, amin ya rabbal alamin. Dan tantangannya adalah muasyarah bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf yaitu saling menghargai, saling berpasang-pasangan. Artinya kita selalu kompak dengan pasangan kita, selalu kompak dengan orang-orang yang kita cintai, pasangan kita terutama. Kita harus kompak dengan muasyarah bil ma'ruf. Insya Allah dengan kekompakan kita akan membawa kemudahan, membawa keselamatan, membawa keberkahan, membawa kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Subhanallah, summa alhamdulillah. Seterusnya adalah dikatakan bahwa keberkahan atau ketahanan dalam rumah tangga dibangun dengan fisik kita harus sehat, ya. Fisik kita harus kuat supaya dalam melaksanakan tugas-tugas kita dalam rumah tangga selalu tenang dan bahagia. Sebagai seorang istri terlalu berani juga tidak bagus. Sebagai seorang suami terlalu penakut juga tidak boleh, tidak bagus. Karena penakut, sebagai seorang suami penakut, masa mau pipis aja bangunin istri minta dianterin, nah, itu juga tidak bagus. Karena apa? Karena akan dikatakan nanti ada pasutri. Nauzubillah, jangan sampai itu pasutri, pasangan suami istri. Ada juga yang suami takut istri. Nauzubillah, jangan sampai itu terjadi. Suami adalah imam, tidak boleh takut kepada istrinya. Justru kalau istri yang harus taat pada suami, bukan takut tapi taat, patuh. Kalau udah patuh itu semua udah mencapai, semua udah terkabul, udah tercover semuanya. Bahwa istri tugasnya adalah taat pada suami, menjalankan perintah suami, dan sebaiknya suami adalah imam, harus tegas, ya, harus tegas terhadap istri-istrinya. Jangan sampai ada apa-apa suami yang kerja tapi semuanya bilang ke suami. Nauzubillah, akhirnya suami terbatas, geraknya tidak
tidak normal dan sebagainya, mau berbagi ke orang tua, izin sama istri dan sebagainya, itu tidak dibenarkan. Suami adalah imam, ya. Kalau mau berbagi kepada keluarga, kepada orang tua, tidak wajib izin sama istri. Boleh bermusyawarah, boleh, tapi kalau istri tidak mengizinkan, suami tetap bisa jalan karena suami adalah imam, ya. Suami adalah imam. Dan sebaliknya, istri apabila dia tidak bekerja, apabila ingin memberikan sesuatu kepada orang tuanya, maka dia apalagi ingin berbagi dengan materi kepada orang tuanya, maka dia harus izin suami. Kalau dia tidak izin suami, maka sedekah atau pahalanya itu untuk suami. Ya, tapi kalau suami udah mengizinkan, insya Allah dua-duanya akan mendapatkan pahala. Tetapi kalau istri bekerja dan hasilnya diberikan atau sebagian disisihkan untuk orang tuanya, maka tidak wajib izin kepada suami. Tetapi kalau harta yang diperoleh oleh suami untuk istrinya kemudian berbagi ke orang tuanya, harus izin dengan suami. Subhanallah. Nah, kemudian ketahanan rumah tangga yang ketiga adalah sosial. Cara sosial, ya. Kalau anak ingin nggak main HP, lihat emaknya main HP mulu, ya. Anaknya main HP nggak boleh, maka nggak akan bisa, ya. Emak ngelarang, bapak ngelarang anaknya supaya nggak main HP, nggak bisa. Kenapa? Karena ada contohnya, udah ada teladannya. Emak aja main HP, ada medsos semua dikuasai, ada WA, ada Instagram, ada TikTok yang sekarang baru, emaknya semuanya bisa, ya. Akhirnya sibuk dengan medsosnya, akhirnya anaknya terlantar, keluarganya terlantar. Kemudian anak teriak-teriak, anaknya nggak mau belajar, anaknya main HP melulu, mamanya teriak-teriak karena anaknya sudah melihat ada contohnya, yaitu mamanya main HP terus. Anaknya nggak bisa dilarang. Anak sekarang lebih pintar daripada mamanya. Subhanallah. Ya, kalau anak kepingin sholat rajin di masjid, maka lihat bapaknya. Bapaknya lah rajin nggak bapaknya sholat, bapaknya rajin nggak ke ibadah ke masjid. Kalau bapaknya nggak pernah ibadah ke masjid, nggak pernah sholat ke masjid, jangan berharap anak-anaknya mau untuk beribadah ke masjid. Iya ada, cuman tidak semuanya, paling sebagian saja. Maka dari itu, kalau kita berikan teladan bahwa kalau kita ingin anak kita tidak main HP melulu, maknya harus bisa memanage waktu, ya, dahulukan pekerjaan. Jangan kita main HP, main medsos, tapi kerjaannya tertunda, kerjaannya terabaikan, dan anak-anaknya terlantar. Harusnya udah masak, harusnya udah bebenah rumah, tapi ternyata sibuk dengan medsosnya karena udah kecanduan. Nauzubillah min dzalik. Ya, kemudian lihat juga anak suami, ya, suami kita ayah, terutama sang ayah, supaya memberikan tauladan agar anak-anak kita menjadi anak yang cinta dengan masjid, cinta dengan musola, cinta dengan tempat-tempat ibadah. Maka berikan contoh ayah, yaitu ayah memberikan contoh agar senantiasa mengajak atau memberikan contoh, mengajak anak-anaknya untuk selalu bisa beribadah di masjid, beribadah di musola dan sebagainya, agar anak kita bisa mencontoh, meniru kelakuan orang tua, meniru perbuatan orang tua yang lebih taat, senang ke tempat-tempat ibadah, senang ke tempat-tempat yang sifatnya sosial. Maka anak akan mengikuti, ya, anak akan mengikuti. Subhanallah. Kemudian diajarkan, ya, misalnya ajarkan kepada anak mau makan, itu sosial, ya, untuk sosial, mau makan bagaimana baca doa, mau keluar rumah baca doa, mau masuk rumah baca doa, mau tidur membaca doa, dan itu diajarkan kepada anak. Bagaimana mengajarkan waktu-waktu yang enak, yang indah untuk menerima pelajaran, diantaranya adalah waktu kita makan, ya, waktu kita makan sambil ngobrol, kita makan sambil memberikan nasihat kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita terbiasa. Ayo waktu makan ayah pimpin doa, ayo si kakak pimpin doa. Itu termasuk bagian dari pelajaran yang yang diberikan kepada orang tua, tapi memberikannya cuma teladan saja, dipraktekkan saja. Itu justru itu yang
cepat masuk ke dalam pemikiran anak dan cepat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Itulah doa ya, diajarkan dari kecil, supaya makanya dari kecil diajarkan pada anak-anak kita doa, misalnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, jadikanlah anak-anakku, istri-istriku sebagai penyejuk mata saat memandang, subhanallah, dan jadikan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Insya Allah dengan doa-doa itu anak-anak kita menjadi anak-anak yang terbiasa ya. Nah, sehingga sifat sosialnya akan muncul ya. Sifat sosialnya akan muncul dengan kesadaran sendiri. Dia juga senang untuk maju, ya. Senang untuk maju ke depan dalam rangka tentang peribadatan, misalnya ngaji. Dia suka, misalnya ada lomba-lomba, anak suka maju, akhirnya semangat dengan apa yang sudah dibisa, apa yang sudah dimampu, dia semangat mau. Kan banyak juga saudaraku anak yang tidak suka, misalnya udah menghafalkan ini ayat ini, ilmu-ilmu yang mempunyai ilmu dan keahlian, tapi saat disuruh maju dia nggak mampu, dia tidak mau karena tidak terbiasa, karena sifat sosialnya belum muncul. Maka tanamkan sifat sosial dalam rumah tangga kita supaya rumah tangga kita mampu bertahan, mampu berjuang, mampu untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu kita, tauladan-tauladan yang kita bisa berikan kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita semuanya bisa menjadi anak-anak yang berkah ilmunya, berkah sifatnya, akhlaknya bagus dan sebagainya. Sosial. Jadi ketahanan rumah tangga dibangun dengan sosial. Kemudian yang keempat, yaitu ketahanan rumah tangga dibangun dengan psikologi. Psikologi kita, bagaimana caranya agar anak-anak kita mau berbagi, ya, mau kejiwaan kita agar tenang, ya, anak-anak kita mudah diajari, anak-anak kita mudah menerima ilmu, mudah menerima keberkahan dan menerima kebahagiaan, mensyukuri kebahagiaan apa yang sudah diberi. Dan psikologinya itu, kejiwaannya itu menjadi tenang, tidak labil, ya, tidak labil. Dan jangan sekali-kali membentak anak. Nauzubillahimindzalik, karena otak batangnya akan menjadi keras sehingga akan membuat anak tersebut selalu membangkang kepada orang tua, karena otak batangnya keras, dan sehingga mereka melawan, cenderung untuk melawan, cenderung untuk membangkang terhadap perintah-perintah orang tua. Karena itu kita ajarkan rumah tangga kita, dalam rumah tangga kita, supaya rumah tangga kita bertahan dengan baik. Maka insya Allah dengan ketahanan rumah tangga itu, insya Allah kita akan berkah. Jadi intinya ketahanan rumah tangga itu adalah rumah tangga yang bahagia. Ketahanan rumah tangga dibangun dengan 4 hal. 1, yaitu ketahanan spiritual. Yang kedua, ketahanan fisik. Dan yang ketiga adalah ketahanan sosial. Yang keempat adalah ketahanan psikologi. Insya Allah dengan ketahanan itu kita akan berkah dunia, berkah akhirat. Dan rumus rumah tangga yang bahagia diantaranya adalah sejuta asmara, senyum, setia, jujur, taknya adalah taat, asnya adalah asakinah, ra-nya adalah rahmat, ma-nya adalah mahabbah, adalah cinta kasih. Sehingga kalau sejuta asmara kita sudah lakukan, maka bonusnya adalah BMW, bahagia, mawadah, dan warohmah. Insya Allah barokah. Pemirsa TV One rahimakumullah, alhamdulillah kajian kita pada hari ini mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, barokah ilmu kita, barokah rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Tetap jaga kesehatan, prokes kita, ya, memakai masker, ya, menjaga jarak, mencuci tangan dan sebagainya supaya kita selalu sehat walafiat, terhindar dari berbagai macam ujian dan cobaan, penyakit dan sebagainya. Kita selamat dunia, selamat akhirat, bahagia rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berkah semuanya, berkah dunia, berkah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan bahwa kita semua adalah makhluk sosial. Insya Allah dengan keberkahan
kita memberikan pelajaran yang sifatnya membahagiakan rumah tangga, membahagiakan untuk keluarga kita yang kita cintai, insya Allah selamat, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita, memberikan keberkahan dan keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa akum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.